Saya pernah mendapat satu catatan riset di sebuah pesantren perempuan itu ya. Ternyata dari riset yang didapatkan di pesantren perempuan itu tertulis bahwa perempuan itu ternyata paling suka kalau suaminya itu tampil di muka publik gitu. Kebanggaan gitu kan. Artinya bahwa perspektif perempuan melihat pria itu adalah ketokohan. Di samping ekonomi juga ketokohan secara sosial. Suasana di Madrasah Budaya Pungkuran, Desa Kutoharjo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Ahad 28 September 2025 malam, terasa seperti sebuah pertemuan jiwa yang teduh. Di bawah naungan rembulan yang tertutup mendung, puluhan jemaah yang didominasi oleh wajah-wajah haus kebijaksanaan, berkumpul dalam majelis sinau rutin bareng Gus Muiz atau Kiai Haji Abdul Muiz. Suasana hikmat namun hangat menyelimuti madrasah budaya yang syarat tebaran ilmu pengetahuan itu. Sinau rutin kali ini merupakan kelanjutan dari rangkaian tema besar Cerita Kanjeng Nabi Chapter 3, yang secara khusus membedah topik yang selalu relevan dan kaya makna, yakni perempuan dalam perspektif Islam dan budaya. Gus Muiz dengan keteduhan dan kedalaman ilmunya, membuka majelis dengan menyajikan bingkai pemikiran yang luas, mengajak jemaah untuk tidak hanya melihat sosok perempuan dari satu dalil atau sudut pandang, melainkan dari lensa yang memadukan spiritualitas Islam dan kearifan lokal budaya. Perempuan tidak boleh lagi sekadar dipahami sebagai sosok domestik, yang hanya berkutat di urusan masak, macak, manak, atau memasak, merias diri, dan bereproduksi atau melahirkan. Gus Muiz memimpin diskusi ke arah pemahaman bahwa perempuan adalah tiang peradaban, yang kemuliaannya telah diangkat tinggi oleh ajaran Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum peradaban modern menyuarakan kesetaraan. Yang pertama, perspektif Islam ini ada dua ayat pendekatan. Yang pertama adalah pakai nomenklatur min dzakarin aw unsa. Inna khalaqnakum min dzakarin aw unsa. Terus terakhir ujungnya inna akramakum indallahi atqakum. Artinya tidak peduli laki-laki dan perempuan, dalam perspektif Allah yang diukur adalah ketakwaan. Itu yang pertama. Ini clear bahwa semua manusia itu sama di mata Allah, hanya takwa, tidak urusan laki-laki perempuan. Kemudian yang kedua ada ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin atau pengayom atau penumpang 'alan nisa, bagi perempuan, atas perempuan. Nah, yang pertama kita harus lihat bahwa ayat Quran itu ada yang bersifat ikhbar atau mahalul ikhbar atau kalamul ikhbar, kalamul ikhbar itu apa? Menjelaskan tentang kondisi sosiografis sosiologis pada waktu itu. Karena itu hebatnya Quran adalah menggunakan kalimat atau lafadz ar-rijalu. Ar-rijalu itu laki-laki secara budaya. Bisa dilihat itu semua secara filologis, ar-rijal itu laki-laki secara budaya, yang memang laki-laki yang terkoneksi dengan budaya waktu itu pakai ar-rijal. Beda kalau laki-laki secara biologis namanya dzakar. Nah, ini hebatnya Quran, artinya mengindikasikan laki-laki itu penopang wanita ala nisa, tapi itu dengan dua syarat. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Kalau dikarenakan ada kelebihannya. Yang kedua bima anfaku, bima anfaku min amwalihim, yang memberikan nafkah. Nah, pertanyaannya kemudian bagaimana kalau hari ini perempuan ini yang memberikan nafkah, perempuan ini yang bekerja, kemudian laki-laki mengurus rumah tangga? Ya tidak ada masalah. Itu soal job description, soal mu'asyirah bil ma'ruf. Itu soal kesepakatan laki-laki di rumah atau bekerja, itu kan soal kontrak sosial yang terkoneksi dengan dari akad nikah. Itu pun menggunakan akad nikah dengan juga azwaja, berkonsep berpasangan. Jadi soal perempuan harus di rumah atau laki-laki itu soal kesepakatan saja. Itulah hebatnya Quran sudah merumuskan bahwa begitu fleksibilnya. Jadi saya kira
kita sudah tidak boleh lagi, karena begini, angka perceraian tinggi karena faktor ego atas nama agama. Laki-laki mimpin memberi nafkah si perempuan, ternyata si laki-laki tidak mampu, tidak sregep memberi nafkah, tidak sregep bekerja sebagai perempuan, karena ego tadi. Kita ingin meluruskan bahwa Islam itu nggak begitu. Islam itu sangat sekarang sangat sangat fleksibel. Saya melihat tadi saya menyampaikan ada beberapa hadis yang saya sebut soal Nabi tidak pernah memukul, soal kepemimpinan perempuan tadi saya sampaikan, itu yang kita anggap sebagai hadis sahih. Nah kemudian kalau soal itu saya belum lihat ya, tapi itu yang terkumpul di hadis sahih. Itu ada penjelasan, tapi lagi-lagi begini, kita harus melihat apapun hadis, apapun Quran, itu harus menggunakan pendekatan muqtadul hal. Apa? Bukan sekedar asbabun nuzul, tapi muqtadul halnya. Tradisi budaya waktu itu seperti apa? Perempuan itu seperti apa? Itu harus kita lihat. Jadi tidak sekedar tekstualitas, tapi kontekstual. Itu harus kita lihat. Saya kira. Sebagai pemantik diskusi hadir Mahmud El Kadri, seniman dan budayawan sejati kota santri Kaliwungu yang kini menetap di Yogyakarta. Dengan tutur kata yang mengalir indah dan penuh diksi, Mahmud El Kadri mengelaborasi bagaimana budaya Jawa, yang kaya dengan simbolisme dan filosofi, menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat terhormat, seringkali disimbolkan sebagai ibu atau pertiwi yang menjadi sumber kehidupan dan ketenangan. Mahmud menegaskan, kata perempuan atau perempuan berasal dari gabungan per, yang berarti makhluk, empu yang berarti mulia, terhormat, mahir, dan akhiran an, sehingga secara etimologis berarti makhluk yang mulia atau memiliki kemampuan. Pemaknaan ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki nilai kemuliaan dan kapabilitas, berbeda dengan pemaknaan sempit yang seringkali terhalang oleh konstruksi sosial budaya patriarkis. Sinergi antara pandangan Islam yang memuliakan perempuan dengan budaya yang menjunjung tinggi sosoknya menciptakan sebuah narasi yang utuh dan kuat. Pemahaman saya dalam konteks memahami perempuan dalam sisi budaya, dalam konteks ini kan budaya. Memang perempuan secara umum dalam budaya diletakkan sangat bagus, sangat agung. Gitu. Saya tidak melihat perempuan diletakkan dari sisi budaya itu buruk. Pertama kita mendengar di dalam cerita-cerita Al-Quran itu perempuan itu di Arab itu di zaman pertumbuhannya Islam itu kan perempuan selalu diletakkan yang sangat terbelakang atau sekedar untuk ada istilah tadi Gusmis mengatakan semacam jual beli aja, perempuan bisa dibeli jadi budak dan lain-lain. Nah, lalu Islam hadir untuk membebaskan perempuan dari sisi hak-haknya, meskipun itu diatur secara detail oleh Islam, hak perempuan itu sesuai dengan syariat Islam. Tapi terlepas dari itu bahwa sebenarnya hukum-hukum Islam itu juga bisa dikatakan terikat, mengikat, tapi juga bisa fleksibel. Fleksibel itu artinya menggunakan tafsir lebih aktual. Lebih aktual itu artinya disesuaikan dengan kondisi yang mungkin bisa beradaptasi tanpa mengurangi hak-haknya secara hukum Islam atau kewajibannya secara hukum Islam. Tapi posisi adalah untuk wilayah budaya. Jadi kalau wilayah budaya, memang setiap budayaan itu menempatkan perempuan berbeda-beda. Tadi ada diskusi yang timbul pertanyaan, kenapa perempuan itu dimahar? Kemudian mahar itu ada yang mahal, ada yang murah. Malah ada satu suku tertentu, tadi disebut bahwa perempuan itu akan mahal berdasarkan stratanya. Kalau stratanya dia, kalau dalam tanda petik sekarang ini dia seorang sarjana akan mahal, kalau SD mungkin lebih murah dan lain-lain. Itu sepertinya ingin menempatkan perempuan sebagai wilayah jual beli atau mahar itu semacam hak untuk menghargai seorang perempuan. Tapi saya menjawab bahwa yang dimaksud mahar itu bukan hukum jual beli dalam konteks kayak benda, tapi itu adalah merupakan kesepakatan. Kesepakatan itu artinya itu karena kesepakatan itu bisa berupa benda yang sebagai penjamin, itu emas atau apa, atau sawah atau apa, atau uang secara tanda petik, uang secara bentuk dan benda. Tapi substansinya menurut saya adalah itu semacam komitmen aja, bahwa perempuan dihargai sebagai orang yang makhluk yang
istimewa karena harus diperlakukan dengan harga yang cukup terhormat. Nah, terhormat di zaman dulu atau mungkin sekarang masih berlaku di adat-adat itu adalah berupa tukar tambah. Artinya tukar tambah itu artinya bahwa kita akan meminang perempuan harus punya kemampuan secara finansial sebagai mahar. Nah, mahar itu menurut saya bukan semacam hukum jual beli, tapi untuk kesepakatan atau ujungnya apa yang diterima perempuan itu untuk keluarga juga, untuk membangun keluarga bersama, bukan untuk pribadi. Itu mungkin yang saya sampaikan ke teman-teman tadi secara diskusi itu. Saya mengartikan bahwa mahar itu adalah kesepakatan untuk menghargai status perempuan karena ketinggian derajatnya, biar perempuan diletakkan sebagai derajat yang sama dengan pria. Makanya perempuan selalu diposisikan sebagai orang yang kita mahar. Jangan masyarakat dalam tanda petik kalimat yang verbal menjadi kayak jual beli. Padahal menurut saya, tadi saya sampaikan bahwa itu hanya untuk komitmen menghargai seorang perempuan dari sisi budaya. Karena budaya itu kan punya aturan-aturan yang sendiri, setiap suku berbeda-beda, setiap bangsa juga mungkin berbeda. Tapi di dalam konteks Islam itu fleksibel, makanya Islam juga bisa menerima tanpa harus melanggar fikih Islam. Ini yang panjang itu kontekstual itu artinya gini, bahwa sebenarnya kan gini ya pernikahan itu kan intinya kan kesepakatan antara pihak satu dan pihak dua, ini lawan jenis. Mungkin akan ada yang kita nggak usah menutup kemungkinan bahwa ada perkawinan karena memang kewajiban untuk hidup berdampingan dengan makhluk yang berjenis yang berbeda. Pria harus bertemu perempuan bertemu pria. Bisa karena itu karena tanggung jawab, tidak harus berdasarkan percintaan. Kalau Islam kan tidak mengatur menikah itu harus pacaran dulu, lebih ke ta'aruf, saling mengenal, keluarganya mengenal, lalu dinikahkan. Itu kan sepertinya kalau dilihat dari sisi hukum saja kan kayak kaku. Padahal yang berjalan kita nggak usah menutupi kemungkinan lah bahwa di era sekarang orang menikah itu mesti harus timbul pendekatan model pacaran dulu, mengenal pribadinya dulu, dan lain-lain. Yang penting ketika menikah itu harus sesuai dengan syariat Islam. Makanya syariat Islam tadi disampaikan ke dalam diskusi harus ada mahar. Meskipun fleksibelnya adalah ketika kita tidak dalam posisi punya harta, cukup di maharnya adalah kitab Al-Quran dan seperangkat alat sholat dan lain-lain. Itu saya kira sangat fleksibel dan dinamis lah Islam itu. Islam itu kan hadir untuk memudahkan perkara yang sulit menjadi mudah tanpa menimbulkan pelanggaran terhadap hukum-hukum Islam. Itu ya sangat jelas bahwa meskipun mungkin berubah sesuai dengan perkembangan zaman, tapi saya kira perempuan akan diletakkan sangat terhormat karena bagaimanapun perempuan itu satu sosok yang memang dibutuhkan pria, kan mudahnya begitu. Meskipun ada kasus-kasus tertentu mungkin perempuan dianggap sebagai orang yang sekedar kawin lalu kemudian dinafkahi secara ekonomi lalu pria seenaknya, saya kira bukan sebatas itu, tapi kehadiran perempuan dalam kehidupan ini menurut saya sudah sangat terhormat. Apalagi di zaman yang sudah modern, orang semuanya bisa berpikir, terpelajar, terdidik. Saya kira posisi perempuan semakin aman dan semakin punya hak yang lebih besar daripada zaman dulu. Meskipun zaman dulu tadi saya bilang bahwa itu kondisional aja, tidak selalu menjadi wilayah yang sangat mengekang perempuan karena itu perspektif zaman dulu. Bagaimana orang dulu itu kan harus mengamankan ekosistem keluarganya. Kalau keluarga artinya ya terahnya, famnya atau lingkungannya biar aman, makanya pria diminta untuk menyiapkan diri untuk kuat untuk memberikan nafkah yang besar terutama ekonomi untuk perempuan, makanya disebut mahar. Tak hanya jumlah jemaah yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, keindahan malam itu juga semakin lengkap dengan kehadiran penyair sekaligus jurnalis ternama, Slamet Prihatin bersama sang istri Ani Faikoh, guru bahasa Jawa SMK Negeri 4 Kendal. Kehadiran mereka seolah menegaskan bahwa majelis ilmu ini bukan sekadar kajian agama, tapi juga ruang berekspresi, berkesenian, dan berefleksi. Diskusi menjadi semakin kaya dengan sentuhan berbagai perspektif yang tajam, termasuk pertanyaan kritis dan sumbangan pandangan bermakna dari Ani Faikoh, yang membuat pemahaman jemaah terhadap isu perempuan menjadi lebih multidimensi. Kalau menurut saya banyak sekali perempuan Jawa khususnya yang setelah menikah itu berubah menjadi tidak dirinya sendiri. Ada banyak hal yang ditekan, ada banyak hal yang ditahan, ada banyak hal yang tidak disampaikan dengan alasan
ewuh pekewuh ora penak, apalagi ketika mereka berumah tangga itu hidupnya bersama dengan mertua. Banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan di Jawa, itu malah justru pelakunya perempuan itu sendiri, entah itu dari ibu mertua atau dari ipar atau bahkan tetangga yang notabene juga perempuan. Sing marai sing wedok wani karo sing lanang, istilah semacam itu. Terus kemudian lah Pak Kai kan kalah karo bojone. Istilah semacam itu, diskriminasi itu meluncur dengan enteng malah justru dari mulut perempuan, itu yang saya sayangkan. Terus sehingga menjadi ketika perempuan itu di rumah itu tidak jadi dirinya sendiri, dia tidak bebas menyampaikan pendapat, tidak bebas seperti kalau seandainya dia mau berpakaian seperti apa juga harus mempertimbangkan suaminya, dia mau berpenampilan seperti apa, dia mau bersikap seperti apa mempertimbangkan suaminya. Ini terlepas dari etika dan segala hal ya, karena tentu dalam bermasyarakat saya yakin ketika seorang perempuan sudah berumah tangga itu paling tidak dia sudah dewasa, dia sudah bisa menentukan sikap, menentukan pilihan, tahu batas-batas etika dan norma yang ada. Kadang pembatasan-pembatasan itu karena terjadi di lingkungan masyarakat itu, menurut saya itu tidak ada yang harus dibela, tidak ada yang harus dibela, karena kesetaraan antara perempuan dengan laki-laki jelas, perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dan jelas. Ya, kalau perempuan jelas ya secara fungsi jelas, laki-laki sebagai gendernya jelas. Terus kemudian perempuan jelas menstruasi, hamil, menyusui dan seterusnya. Sedangkan laki-laki yang laki-laki tidak bisa melakukan dan perempuan bisa melakukan, atau laki-laki bisa melakukan dan perempuan tidak bisa melakukan, itu perbedaannya yang secara alamiah. Tapi kalau yang lain hal seperti bekerja dan lain-lain itu dua-duanya bisa. Tidak ada yang harus dibela, karena berumah tangga itu kan kesepakatan nih Mas. Jadi kalau memang dasarnya cinta, kalau sudah membicarakan antara kalah menang, berarti udah nggak ada cinta. Melalui Majelis Sinau Bareng ini, Gus Muiz tidak hanya berdakwah, tapi juga sedang merawat akal sehat dan hati nurani. Gus Muiz mengajarkan bahwa memahami agama tidak boleh terpisah dari menghargai budaya, dan bahwa sosok perempuan harus dipandang dengan cinta, hormat, dan penghargaan yang selayaknya, sesuai fitrahnya sebagai makhluk mulia. Acara yang berakhir menjelang tengah malam ini meninggalkan kesan mendalam bagi puluhan jemaah, membawa pulang tidak hanya ilmu tentang ajaran Nabi, tapi juga inspirasi untuk melihat dan memperlakukan perempuan, baik ibu, istri, anak, maupun saudari sebagai sumber keberkahan dan keindahan sejati dalam hidup. Nah, kita lupa bahwa dalam perspektif Islam, jenenge berumah tangga itu dimulai dengan nikah kan. Angkah tuka wa zawwaj tuka. Tapi dimaknai neng WE Kemenak itu aku nikahkan kamu dan aku kawinkan kamu dan aku nikahkan kamu. Padahal itu beda makna. Sehingga jadi angkah tuka nikah itu dalam perspektif linguistik, nikah itu bimaknal wati apa bersenggama, itu nikah. Kemudian zawaj tuka, zawaja itu berpasangan. Jadi konsep menikah Islam itu sebetulnya akdu nikah itu kan kontrak ya. Kontrak ingin bersepakat untuk berpasangan. Jadi sebetulnya ra'ano logika menang kalah, sepakat dengan Mbak Enu tadi. Tidak ada menang lanang apa wedok, tidak begitu. Karena konsepnya adalah zawaja, konsep pernikahan. Nah,